Iya. Kita kembali di polemik. Kita membahas tentang menyingkap hantu ISIS. Dari tadi kita bahas banyak hal, tapi sebenarnya Prof, ISIS itu ada di Indonesia? ISIS itu kan Islamic State of Iraq and Syria. Iya, ada simpatisannya? Yang adanya adalah pendukung di Indonesia. Ada. Ya, pendukung yang memiliki kesamaan ideologi sejak Indonesia merdeka, kemudian karena ketegasan hukum dan pemerintah pada saat itu dan sampai era reformasi. Nah, setelah kemudian tidak ada undang-undang yang tegas, orang Dr. Azharil berlarian ke Indonesia melakukan pengeboman di Bali dan lain sebagainya. Jadi mereka bersimpati seperti itu. Orang-orang yang di sana juga belum tentu kenal orang-orang yang di sini, tetapi kesamaan ideologi iya. Ini yang perlu kita garis bawahi, underline bahwasanya ideologi itu yang perlu kita perkuat bagi anak-anak kita. Tentunya dengan kemasan yang berbeda. Bagi kita GBHN P4 yang disampaikan pimpinan tadi, PMP Pendidikan Moral Pancasila, mungkin kita sudah paham. No worries, tidak ada keraguan lagi. Tapi anak-anak yang baru lahir, kita harus mengemas 4 konsensus dasar berbangsa yang sesuai dengan kebutuhan zaman anak-anak kita. Yang tersedia di meja zaman, ideologi anarkisme, mereka santap itu. 4 konsensus dasar berbangsa adanya di dalam etalase, cantik dilihat. Tapi tidak dilaksanakan? Tidak dijamu dan tidak dihidangkan kepada anak-anak kita. Yang terhidang adalah ideologi kekerasan, radikalisme tawuran, dan lain sebagainya. Oke. Baik. Tugas kita bersama. Ya, saya ke Bung Taufik. Apakah Bahrun Naim, Bahrum Sah, Abu Jandal dan nama-nama yang disebut itu memang masuk dalam struktur ISIS di Suriah sana atau mereka berusaha memimpin Tazkirah Nusantara itu saja? Dalam observasi dan penelitian yang saya lakukan, saya kira itu sifatnya masih semacam self-proclaim ya. Mereka mengklaim bahwa mereka bagian dari struktur resmi di ISIS. Tapi kalau saya cermati sepanjang 2013 sejak IS berdiri, belum pernah ada statement resmi dari Al-Baghdadi maupun juru bicaranya Al-Adnani yang menyatakan bahwa ada struktur ISIS di Indonesia atau di Southeast Asia. Tidak pernah ada. Tapi pendukung-pendukungnya di Indonesia dengan semangat mereka sendiri melakukan itu, melakukan klaim, dan kemudian dengan kemampuan yang ada mereka berangkat ke sana dan membentuk komunitas sendiri. Sama dengan keberangkatan orang-orang Malaysia atau Asia Selatan atau Eropa ke Suriah. Tapi bahwa kemudian tidak ada pertalian resmi itu benar. Tapi komunikasi kan pasti ada antara komandan ISIS lokal dengan orang Indonesia yang ada di Suriah. Dan sebetulnya yang berkembang saat ini yang cukup perlu dicermati adalah komunikasi dan jaringan antara orang Indonesia di Suriah dengan orang Indonesia yang di sini dengan ideologi yang sama itu tadi. Yang disebutkan sudah pernah di Suriah kemudian pulang ke sini, apakah itu termasuk juga? Saya kira ya, dalam konteks bahwa mereka adalah orang-orang yang pulang mungkin untuk memiliki agenda tertentu. Bisa jadi itu berkait dengan mentransformasikan konflik yang ada di Suriah ke Indonesia karena ada konteksnya. Misalnya ketegangan antara Sunni dengan Syiah, atau karena mereka ingin melakukan gerakan yang katakanlah strategis di Indonesia karena banyak pendukungnya. Dan agenda-agenda ini yang perlu kita cermati di masyarakat. Strategis itu maksudnya untuk menyuarakan ISIS internasional atau sebenarnya untuk eksistensi ISIS lokal saja? Saya kira lebih ke agenda lokal ya. Dalam konteks misalnya rekrutmen atau fundraising atau melakukan serangan jika memang dirasa perlu. Tapi ini bisa jadi karena komunikasi itu sudah terbangun, bisa jadi tidak hanya berdimensi lokal, tapi juga berdimensi global. Oke, ke Pak Mihdan lagi. Sudah berapa tahun menangani kasus terorisme? Hampir 15 tahun. Dari 2001, jadi saya, kasus bom Bali ya? Ya, dari bom Bali. Ya. Selalu nama klien Anda Ustadz Abu Bakar Ba'asyir setiap ada kegiatan selalu disebut-sebut. Nggak tahu untuk ISIS kali ini disebut nggak? Untuk yang persoalan-persoalan hukumnya itu cenderung teman-teman kami menganggap sebetulnya kalau yang disebut pelaku-pelakunya itu teroris ya mereka benci terhadap Ustadz Abu. Kenapa? Setiap beliau mau ada perkara tata pembelaannya, misalnya pada kejadian bom Australia, ya beliau juga sedang berperkara. Kemudian ada bom Marriott juga sedang berperkara. Bahkan dikait-kaitkan gitu loh. Yang terakhir ini ya ada kecenderungan juga. Tapi belum ada yang menyebutkan
Ya kan, karena kalau dikaitkan dengan Jalin Janto ya, artinya pelatihan militer di Jalin Janto. Iya. Kemudian Ustadz Abu sampai saat ini ditokohkan seolah-olah dia adalah sebagai tokohnya. Dan kita keberatan. Karena pada waktu itulah kita tinggalkan persidangan di awal karena menurut hemat kami ada pelanggaran terhadap hukum acara. Yeah. Ya, karena kami tinggalkan dan akhirnya Ustadz mendapatkan vonis yang paling berat sebetulnya dalam fakta persidangannya peran Ustadz justru peran yang tidak sebagai intellectual crime-nya. Ini kan ada ketidakadilan yang luar biasa. Sementara kita sedang ajukan ada kejadian di Tamrin itu kemudian dikait-kaitkan lagi kepada Ustadz. Apakah penyebutan nama Ustadz Abu itu hanya sekedar memudahkan aparat memapping atau memetakan pelaku? Saya tidak mau menuduh itu ya, tetapi secara faktual sebetulnya ya saya lebih suka barangkali bicara dalam konteks tadi persoalan teroris ini apa sebenarnya akar permasalahannya. Yeah. Jadi akar permasalahannya adalah bahwa ada ketidakadilan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada umat Islam. Itu juga berlaku terjadi juga di Indonesia. Nah ini yang harus peran daripada tokoh ulama-ulama kita dan pemerintah melakukan perbaikan tentang tuduhan itu tidak benar. Ya. Dengan cara barangkali tadi mengambil inisiatif persoalan umat sekarang ini, misalnya di Suriah tadi. Bagaimana sebetulnya Indonesia bisa mensponsori pembicaraan-pembicaraan tokoh-tokoh baik di ISIS ya, di Al-Qaeda yang kemudian mereka memberikan keterangan yang dijamin bahwa di sana mereka akan menjelaskan karena selama ini media juga tidak dikuasai oleh mereka ya, jadi pemberitaan-pemberitaan cenderung juga tidak ada cover both side. Bahwa itu seolah-olah dari ISIS, dari mereka sekedar klaim juga masih tidak dapat dipertanggungjawabkan apakah benar itu dari Al-Baghdadi misalnya. Nah ini yang mungkin dengan anjuran resmi siapa perwakilan dari ISIS ya, saya pikir itu bisa dilakukan ya di Turki itu tempatnya. Dan itu kemudian kita dapat penjelasan sebetulnya apa yang ingin kalian lakukan. Baik. Nah kita di Indonesia tadi bisa memberikan pencerahan. Cara mendapatkan keadilan tidak dengan cara kemudian juga membunuhi orang. Misalnya seperti itu. Ya. Nah itu pencerahan-pencerahan itu bisa dilakukan begitu. Jadi menurut hemat saya begitu. Baik, saya ke Prof. Irfan. Apakah cara-cara ini pasti sudah dilakukan dalam konteks deradikalisasi? Apakah ada belum? Belum. Menurut saya tadi baru ada keterangan Pak Irfan adalah memanggil tokoh JI internasional. Padahal sebetulnya kalau persoalannya kekhawatiran di Indonesia, ini kita batasi dulu. Kalau kita mau bicara di Indonesia, apa yang dilakukan BNPT ini kami ingin memberikan masukan sebagai kritik membangun ya. Misalnya ulama-ulamanya jangan dipilih, ulama-ulama yang artinya tidak akan diterima oleh kelompok mereka. Bawa mereka dan kelompok ulama yang besar itu difasilitasi oleh BNPT. Tidak hanya memilih. Jadi kita sudah melakukan sejak 2012 itu banyak kerjasama MOU dengan kalangan tokoh-tokoh agama, tokoh pendidik, kampus, dan di 2014 ada program nasional pencegahan terorisme. Kita bagaimana memperkuat lembaga pendidikan keagamaan, pesantren umpamanya agar jangan dituding pesantren jadi sarana teroris. Dan saya kira pesantren itu adalah ikon pendidikan keagamaan di dunia yang ada hanya di Indonesia. Bahkan ada negara yang mau belajar seperti itu karena pesantren itu melahirkan ulama intelek dan intelek ulama. Kemudian level-level pendidikan tinggi, menengah, bahkan dasar. Kemudian kita menyasar seluruh media karena ini juga media penting agar tersampaikan pesan-pesan damai. Tokoh-tokoh ulama jadi untuk dikatakan tidak dilakukan, saya kira kita lakukan. Ini negara, ada standar yang kita lakukan, ada output, ada outcome yang kita harus capai di dalam menggunakan budget dari negara. Kemudian untuk langsung maksimal seperti itu dilihat, saya kira belum sampai. Apakah kita butuh sebutan waktu. tadi ada ulama-ulama yang dipilih-pilih itu? Begini maksudnya Pak Irfan. Jadi kalau kita khawatir terhadap kelompok, kan BNPT dan Satuan Densus 88 sudah punya data-data siapa yang dicurigai. Sebelum melakukan itu, maka tokoh-tokoh yang cenderung di sana, ya itu yang menurut hemat kami sampai saat ini kami tahu ada usaha-usaha yang tapi tidak maksimal. Tidak pernah diajak? Tidak maksimal. Artinya ada usaha itu kami dengar.
Tapi ini kalau harus dilibatkan kemudian dia diajak tadi mereka yang sebetulnya yang dikhawatirkan melakukan pengembangan pemikiran yang salah itu yang diajak. Jadi bukan pencegahannya terhadap pondok-pondok kemudian universitas-universitas, tapi itu dulu ya itu yang harus diprioritaskan. Prof, apakah sudah Jadi ada? ini yang masukan. Ya. Istilah kami dalam melakukan kata pencegahan, upaya pencegahan tidak ada kata salah. Dalam melakukan penindakan tidak boleh salah. Salah tangkap, salah tembak, atau apa dan sebagainya. Tetapi upaya pencegahan itu kita menggunakan istilah dari hulu ke hilir. Pencegahan itu harus semesta, meliputi semua komponen masyarakat, komponen pemerintah, dan ikut terlibat di dalamnya, di dalam melakukan upaya pencegahan. Kenapa? Apakah yang dimaksud oleh Ustadz Mihdan tadi bahwa kelompok-kelompok misalnya kelompok yang kan agak ada segaris, kelompoknya ya, tidak- misalnya itu BNPT tahu sendiri gitu, ada kelompok-kelompok. sulit mengajak mereka atau ada kekhawatiran dia kemudian mengembangkan? Kami pernah dipanggil juga di Watimpres ya, karena dimasukkanlah kelompok-kelompok radikal itu. Dan kita yang tahu di lapangan juga menjadi aneh, ini siapa yang bisa bikin masukan? Misalnya Majelis Tafsir Al-Quran. Dari mana mereka? Masuk Kami dalam tahu list. bahwa dia ada kelompok ini, kelompok yang selalu disudutkan di masyarakat. Karena kami menjadi pembelanya gitu loh. Karena ajarannya Atas nama badan negara tentunya kita tidak mudah mencap ini, misalnya yang disebutkan nama tadi itu memang banyak serangan dan banyak kritikan dari masyarakat, tetapi kita tidak langsung serta-merta mengatakan oh iya memang seperti itu. Tetapi kita berupaya mendekati, menghadirkan mereka tokoh-tokohnya. Tentunya seperti ada satu organisasi yang saya tidak sebut namanya, menurut di masyarakat sampai di tingkat ranting itu sangat radikal. Akan tetapi di level pusat itu kita sudah MOU. Jadi Justru kita bagian dari kita galang, deradikalisasi tadi. kita galang, kita ajak. ini Artinya sudah ada ya? Saya sudah masukkan ada. satu contoh tadi Iya. yang saya tahu apa yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran itu beribadah yang amat sederhana. Jadi kalau dia dimasukkan di dalam daftar organisasi yang radikal, jadi bingung siapa yang bisa ngasih input seperti ini begitu loh. Baik. Nah, itu salah satu contoh Salah satu ya. contoh saja ya. Bagaimana Tentunya sebetulnya kita mendengarkan semua pihak yang mencap seperti itu, karena tentunya masih lebih banyak yang baik. Tetapi kalau ada satu poin ini umpamanya, antara lain Pak. Nah, Itu antara lain yang jangan-jangan dilakukan. ada pengikutnya, bukan induk organisasinya, jangan-jangan ada pengikut yang mengkafirkan orang lain atau membid'ahkan orang lain Sempalan, atau menyesatkan orang lain, betul. Oknum gitu ya? Ya. Oke. Karena ngapain kita mendirikan sesuatu Iya. kalau menyesatkan? Baik, coba Pong kita Mangga. stop lagi. Dengan kejadian bom ini, Pak Tantowi, ya saling menyalahkan. Saling Jadi- ngasih masukan, bukan saling menyalahkan. Tidak naon cepopong saling menyalahkan kadang aku cepopong mah. Dengan kan? Nah, maksud cepopong yang ketawa siapa? Oke. Freeport. Nah, mereka terlupakan Iya, kan? iya, iya. Tahu-tahu nanti harus Oke. sudah diperpanjang. Kelupaan.